Kebanyakan kata-kata yang termakan kata-kata hembusan dari bisik-bisik tetangga. Dah kamu mah kamari anu kasep, ganteng, pinter, nyamperin. Iya, aku mau, cuman dianya nggak mau sama aku. Aku juga tahu dia teh ganteng, pinter, cakep, tapi dianya nggak mau. Itu yang kemudian jadi kita jadi ngerasa kumaha. Berarti biar harapan. Bunda, apa kabar semua, sehat? Gitunya. Bunda, jawaban teh gini ya. Bunda, ini kata ilmu ini kata psikologi katanya begini. Kalau kita berkata-kata tapi nggak diimbangi dengan ekspresi, itu pengaruhnya 30%. Jadi kalau Bunda ditanya ke Ustadz tadi, apa kabar, semuanya sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Jadi ekspresinya teh tidak kumahanya henteu linier gitu. Kuruna kieu Bunda teh, apa kabar semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, berkah Al-Quran. Jadi ulah nu caleuy kitu ulah. Ustadz ge apa nungguan ti jam sabaraha nungguan tadi teh? Ti jam 7. Tapi ekspresinya ulah kitu teuing atuh. Jadi Bunda teh kudu menyesuaikan dengan jawaban dan wajah. Kalau mau gitu jawabannya sing bener, lamun teu ulah ngariweuhkeun ka ustadna eta teh. Sok coba Ustadz sekali lagi. Apa kabar semuanya ibu-ibu? Tah kitunya tenan naon, walaupun masih kena aya nu caleuy digigir teh naon sih ieu cenah. Walaupun ada nu seperti itu, tapi Ustadz mah husnuzon we. Biasa nama anu dudukna nyender di tembok loba masalah di imah teh. Nges kabayang ku Ustad ya teman, nges apal Ustad. Kenapa yang duduknya nyender di tembok loba masalah? Karena di rumah tangganya nggak punya sandaran hidup. Jadi pas ngaji teh nyari sandaran tembok, wajah-wajah loba masalah begitu. Ibu, alhamdulillah. Apa kabar hari ini? Bahagia semua? Senang semua? Sudah sarapan atau belum? Belum sarapan? Baik. Di luar ada saudara kita yang bazar, sok dibeli bazar itu. Ibu mah kalau ada bazar teh gawe dengan survei we hungkul. Nanya siga nu heueuh meuli henteu. Bu, kalau yang bazar itu hargain, ibu teh beli. Nu nyeri hate mah ibu mah nanya meuli henteu. Nu paling nyesek ibu jangan nyari yang gak ada. Da ibu mah sok nanya itu nu eueuh teh ya. Megang yang ibu pegang ukuran M, XL. Ibu teh tahu L teh nggak ada. Ku ibu ditanya, "Ece, yang L-nya ada enggak?" Padahal mah ibu teh geus apal L teh eueuh. Ngomong we moal meuli mah ti awal atuh. Karunya eta teh yang beli teh. Makanya yang bazar, di luar ada bazar apa enggak? Nah, tuh ada kerudung, ada baju, ada makanan, sok dibeli. Makanya ngaji teh kudu mawa duit. Hiji buat ongkos. Ibu teh ulah nebeng we ka batur ngaji teh. Ustad, nah bisa gitu punten Bunda. Kalau Bunda ngajinya nebeng, pas temen yang nggak ngaji, jadi Bunda teh nggak mau ngaji. Betul apa enggak? Ada yang suka begitu apa enggak? Kan kita mah kalau ngaji suka nanya sama teman kita kan nya, ece tuh ningalikeun dan nu nyadar mah seuri eta teh. Biasa nama sok kitu urang mah, ece nanti ada Ustadz Hilman di alumni IPB hari Rabu. Oh gitu. Terus kumaha?
Aku teh nggak bisa ngaji, kenapa? Aku ada urusan sama suami. Ya udah aku juga nggak ngaji deh. Ari bunda emang ada urusan sama suami saya? Kok sampai bunda nggak ngaji? Enggak, kan kalau aku ngaji sama ece mobil tebengannya. Makanya bunda harus terbiasa. Kalau satu saat teman kita nggak bisa ngaji, bunda masih bisa ngaji. Makanya pertama kalau ngaji ulang ngeriweukeun batur. Setuju apa enggak? Kudu punya ongkos sendiri, setuju? Nah, yang kedua bawa uang teh buat infak sodakoh. Nih kan PPPS suka ada infak tuh. Bunda teh kalau ada infak lewat ulah pura-pura tidur. Udah orang mau sok pura-pura naon sih perem gitu. Pas udah ngelewat baru bentak. Ulah bunda. Kenapa kajian PPPA atau kajian Ahilman teman hijrah itu suka langsung dijemput? Beh tuh nyusahkeun bunda. Jadi bunda teh kalau ada orang yang mintain infak itu teh ladang amal buat bunda. Ulah ngerasa ditodong, ulah kieu naon sih deket-deket, biasa aja kali ada orang yang mau infak. Bukan begitu, biar bunda nggak harus rebutan infaknya, makanya dibantuin. Nah terus kenapa nggak pakai kotak yang kecil? Husnuzon bisi bunda teh mau ngasih yang gede. Betul apa enggak? Ya kan wajah-wajah muslimah kieu mah tuh infaknya ge moal 2000 meureunnan. Wajah kieu mah tuh minimal oge 10.000 minimal eta teh. Makanya infak daku tuh gede banget. Apalagi kalau kajian Ustadz Hilman da meureun pinuh teh ya kajian anak. Tapi kan dah lumayan atuh bunda. Lamun masing-masing 20 dikali 400 orang coba. Sabaraha tah? Kalikeun sorangan ngalieur ka Ustadz. Banyak pokoknya mah. Makanya infak. Nah abis itu kalau di luar ada bazar niat kena, jangan niat beli, niatnya infak sodakoh juga. Matakna kalau bazar di luar teh ulah nawar. Penyakit ibu-ibu da ieu mah ya. Ibu mah da kadang-kadang sok nyeri hate ka batur teh. Ibu naik mobil Alphard alus di lampu merah aya budak leutik jualan coet. Ditanggung kieu coetna teh. Cek ibu tejang eta coet sabaraha 20.000 meni mahal teuing 10.000 bedak pirage batu cenah. Cek si ibu teh cek si tukang dagang nyeun sorangan sok atuh da pirage batu ge da berat bener teh kira-kira. Ibu ulah nawar bu eta komo ka budak nananggung coet anu mahal peperieun mana mah henteu atuh ibu teh. Minimal ibu teh ulah nawar. Ingat bunda, ada 3 rahmat Allah yang akan dibatasi datang kepada seorang hamba. 1, seseorang yang kalau menjual barang mempersulit yang mau beli, itu 1. 2, orang yang beli ngariweuhkeun nu ngajual. 3, orang yang punya hutang menunda pembayaran hutangnya. Saya ulangi ya, 3 golongan yang akan dibatasi rahmat oleh Allah. 1, orang yang ngejual nyusahin yang mau beli. Orang yang beli bikin riweuh yang ngejual. Orang yang punya hutang menunda pembayaran hutang. So kira-kira ibu masuk nggak 3 golongan ini? Jujur pisan ya teh beneran. Sok dah kita mah puntennya hampir semuanya masuk 3 golongan ini nih kita mah nih. Ibu kalau jualan punten, Ustadz masih suka menemukan kalimat seperti ini. Contoh, Ece ini berapa harganya? Terus dia bilang 20.000. Terus ibu nawar kan, ih meni mahal banget, udahlah 15.000 aja. Terus ibu ngomong gini, Ece punten 15.000 mah jangankan jualnya, modalnya aja nggak dapat. Padahal modalnya 10.000. Masih dapat nggak 15.000 modalnya? Tapi dia bilangnya berapa? 10. Hati-hati, yang jualan suka bohong,
bilang tidak apa adanya, merekayasa penjualannya, itu hati-hati, rahmat Allah sedang dibatasi dalam kehidupannya. Matakna kalau orang lain, kalau ibu jualan teh ulah ngeriweukeun yang mau beli, dimudahin saja. Kalau sekiranya untungnya ada, sok dibelikin. Terus yang kedua, kalau ibu beli ulah nyusahkeun yang ngejual. Da ibu mah kadang-kadang di mall teh menikah tawaf 7 kali keliling teh. Punten, kadang-kadang harga nanti teh jauh beda, ngan beda gope eta mah. Ngan beda gope ujung ka ujung. Rek balik teh ditanya, "Bu, udah belinya?" "Belum sih, Ayah." "Terus gimana?" "Ada sih yang murah tadi." "Di mana?" "Itu toko yang tadi kita awal ketemu teh ya." "Beda berapa harganya?" "Gope." Ya Allah. Terus kumaha kudu balik deui ka ujung ieu teh hanya demi gope. Ternyata Ustadz baru tahu bagi perempuan mah nawar teh harga diri katanya. Betul atau tidak? Jadi katanya kalau nawar udah dapat tapi nggak sesuai itu seakan harga dirinya tergadaikan gitu. Atuh Bu, peda gope mah ulah riweuh-riweuh teuing, bener teu? Udahlah simpel. Nggak usah nawar teh mending ngagejret pisan. Sabaraha ieu? 20, mending mahal teuing 2000. Ya Allah. 2000 atuh. Ngagibeg da eta teh. Untung anu jualanna henteu jantung eta mah da. Dek ngagibeg. Matakna pepeuriheun mah atuh teh bisa nambahan, nawarna ulah nyiksa teuing. Nah, sama yang ketiga, kalau ibu punya hutang, jangan ditunda pembayaran hutangnya. Di sini ada yang punya hutang? Ada yang punya hutang? Yang mana ya wajah yang punya hutang? Nukia wajah punya hutang. Ibu kalau punya hutang, bismillah, jangan dilambatin bayarnya. Siap? Ustadz, kenapa harus begitu? Kata Rasulullah, hutang itu sesuatu yang akan menggelisahkan manusia di siang hari dan akan merisaukan manusia di malam hari. Jadi siang gelisah, malam resah. Betul apa enggak? Sok da ibu boga hutang mah beneran diuk jadi ambeien, sare tetibra, dahar nggak enak, serba nggak enak boga hutang mah. Makanya kalau bunda punya hutang, bismillah, percepat pembayarannya. Mudah-mudahan yang hadir di sini, yang hari ini punya hutang, Allah lunasin hutangnya. Kumaha carana? Bayarnya, bayar. Jangan bilang begini, Ustadz kalem we atuh ulah ngomongkeun hutang sok nyeri hate bunda mah. Heueuh, Ustadz mah cuma ngingetin, badai pasti berlalu, hutang kudu dibayar. Tama matakna bunda teh kudu nekatkeun, karena hutang itu perkara yang tidak akan lepas sampai bunda meninggal. Bener, kalau sholat segala macam meninggal selesai, tapi kalau hutang sampai bunda meninggal pun akan terus ke bawah hutang itu. Mudah-mudahan sebelum kita meninggal hutang kita sudah lunas semua. Baik bunda, hari ini kita akan belajar, temanya adalah cara menghadapi kegelisahan. Cara menghadapi kegelisahan. Coba Ustadz mau tanya, yang di sini ada yang sedang gelisah hidupnya? Ada yang pernah gelisah? Ada yang suka gelisah? Ada yang masih gelisah? Kalau ada yang masih sering dan pernah gelisah, berarti ibu teh manusia normal. Manusia apa? Karena anu teu gelisah mah nu gelo. Benar. Sok pikirkan ku ibu, nu gelo mah teu make baju keluar gelisah atau henteu? Jadi nu gelo mah saha? Nu gelisah mah nu gelo. Berarti lamun ibu gelisah berarti ibu teh lain tah kitu. Ustadz, jadi gelisah teh normal. Ciri manusia yang hidup, ciri manusia yang sehat itu punya gelisah dalam hatinya.
Makanya tadi kalau Ustadz tanya, di sini ada yang gelisah, lamun nggak ada jawabannya, nggak ada, Ustadz mah langsung bilang sama panitia, bade uih ayeuna kene. Nah, da jamaahna gelo kabeh ieu mah. Bener. Jadi kalau bunda hari ini gelisah, kemudian ngerasa pernah gelisah, bunda teh masih dibilang manusia Ustadz, berarti gelisah teh ada satu sisi baik, ada satu sisi buruk. Iya. Ibu gelisah dalam hal-hal yang baik. Misal, contoh, anak ibu biasa pulangnya teh maksimal jam 1 siang. Paling sore ge jam 3. Iya teh sampai jam 8 malam nggak pulang-pulang. Ibu gelisah apa enggak? Kalau ibu nggak gelisah saat itu, berarti ibu teh henteu normal, alias ibu teh tak gitu. Berarti pada konteks itu Ustadz gelisahnya seperti apa? Pada konteks itu gelisah menjadi tanda sayang bunda kepada anak bunda. Boleh apa enggak? Boleh. Suami bunda biasa maksimal jam 8 malam teh udah sampai rumah. Iya jam 1 malam can sampai rumah. Ibu gelisah atau hente? Naon gelisah na ya kabayang. Gelisah. Kenapa ibu gelisah? Berarti ibu teh perhatian sama yang namanya suami. Kalau suami biasa pulang jam 8, jam 1 can datang-datang, kemudian ibu gak gelisah, berarti ibu teh nugelo. Bukan nugelo tama. Berarti ibu teh nggak perhatian sama yang namanya suami. Atuh bu, ulah nugelo terus ieu teh. Jadi ibu teh naon tadi teh? Berarti ibu teh nggak perhatian sama yang namanya suami. Ibu teboga duit rek init ngaji, gelisah atau hente? Naon gelisah naku naon? Teboga duit. Kenapa ibu gelisah pas mau ngaji teboga duit? Karena ibu takut ongkos pulang gimana, mau infak nggak bisa, batur kabotani orang gigit jari, dak batur balanya orang ngan jadi penonton kadang-kadang ece pulang ngaji kabotani yuk. Berat rek ngajawab teh antara rek tapi teboga duit kabayang teh ku ibu. Pernah nggak ibu ningali batur diajak kabotani jawabannya siga tapi teboga duit teh ya pernah. Tah eta teh lagi gelisah. Gelisahnya bukan nggak mau kabotani, tapi takutnya pas kabotani nggak bawa uang. Jadi wajar gelisah apa enggak? Wajar. Jadi kalau yang ada di sini gelisah dengan satu kondisi wajar, karena gelisah itu ciri manusia yang normal. Jadi kumaha Ustadz, gelisah nggak bisa dihindari? Nggak bisa. Gelisah itu bisanya dikendalikan. Bisanya apa? Dikendalikan. Jadi nggak bisa dihindari. Deg-degan, khawatir, itu satu hal yang normal sifatnya. Kemarin ibu hadir, istri saya ada di sini hadir. Nah udah kelihatan itu istri saya. Jangan ketukar sama Terry Putri, jangan ya. Ada Terry Putri, ada istri saya. Istri saya nggak cantik ibu, menurut ibu, tapi menurut saya paling cantik ibu. Dialah perempuan yang sudah merubah saya dari kuluhe jadi kasep kieu. Bener. Dialah perempuan yang merubah saya dari yang nggak pernah pede jadi pede begini. Makanya ibu ya kalau lihat saya jangan lihat saya, lihat perjuangan istri saya. Makanya saya mah ke istri saya apa ya namanya, love banget lah kira-kira begitu. Bener. Karena perjuangannya tuh Masya Allah gitu. Beliau itu
memilih untuk tidak beli apa-apa asal suaminya bisa beli apa-apa. Beliau itu berani tidak beli pakaian yang mahal, mewah segala macam demi suaminya bisa berpenampilan lebih ganteng daripada suami yang lain. Bener. Mataknya istri saya mah penampilannya biasa aja. Ku saya ditawarin, bunda, atuh belilah jilbab tuh yang mahal, pakaian yang mahal. Kata istri saya, nggak usah, ayah aja yang beli jilbab, naon? Oh, bukan. Ayah aja katanya yang beli yang agak lumayan dan segala macam. Bener. Makanya bunda, ini rumus ya bagi para ayah sebenarnya. Kalau para ayah mau dinaikkan derajatnya oleh Allah, muliakan istrinya. Ini rumus. Catat. Para suami, oh iya, para suami atau para ayah, kalau mau dinaikin derajatnya oleh Allah, muliakan istrinya. Catat. Saya ulangi ya. Oh, pantesan sebelah kanan ada ibu-ibu rempong teh, anu pakai jilbab warna kuning. Iya mah bun, kalau ngaji kudu diulangi 5 kali bun. Hese. Jadi kudu dieja KAKLAU kalau gitu. Hese ngajina teh. Matakna punten kan ieu mah golongan milenial, itu mah kolonial dia. Itu si ibu ya ayah wae. Ibu, para ayah, kalau para ayah atau suami ingin dimuliakan derajatnya oleh Allah, maka muliakan istrinya. Satu kali saja kita menyakiti hati istri, maka akan banyak kekecewaan datang dalam kehidupan kita. Begitu sebaliknya, saat kita memuliakan derajat pasangan kita, maka di saat itu Allah akan muliakan derajat kehidupan kita. Makanya jangan kaget kalau ada suami yang sayang banget sama keluarganya, itu dengan mudah karirnya pun Allah angkat lebih mudah. Tapi juga jangan kaget kalau ada ayah suami yang karirnya luar biasa tinggi, tiba-tiba nyakitin istrinya atau keluarganya, itu dengan mudah ngagejret kehidupannya. Betul atau tidak? Makanya ibu, suami, istri ya, ibu teh kunci kebahagiaan daripada yang namanya suami. Matakna kalau Ustadz mah pernah main ke Marzuki Mahdi. Ibu tahu Marzuki Mahdi? Rumah sakit naon eta teh? Nugelo we ibu. Ulah kitu teh nggak ngejawab teh. Rumah sakit Marzuki Mahdi itu rumah sakit jiwa. Coba di sana yang paling banyak laki-laki atau perempuan? Tuh, ibu can pernah ke sana? Mau masuk ke sana? Mau ya? Coba ibu main ke sana. Itu di sana tuh yang banyak laki-laki. Ternyata laki-laki teh banyak sakit jiwa karena masalahnya istrinya. Benar. Jadi seberat apapun pekerjaan dia, itu ringan-ringan aja kalau istrinya meringankan. Da ieu mah kadang-kadang lain, ke rumah gawe ripuh, di imah istri ge riweuh. Jadi gelo double gelona teh. Matak ibu-ibu di sini teh punya potensi menggilakan suaminya. Matakna ibu teh ulah jieun lieur ka suami teh. Bener ieu mah. Ibu teh. Satunya tadi Ustaz lagi bahas apa? Gelisah. Jadi gelisah tuh gimana? Normal. Gelisah tuh normal. Normalnya gelisah tuh tanda sayang, gelisah tuh tanda perhatian, gelisah itu tanda hidup kita sedang berpikir, itu gelisah. Makanya gelisah nggak bisa dihindari, gelisah hanya bisa dikendalikan. Ustadz, kumaha carana mengendalikan kegelisahan itu? Gimana caranya menghadapi kegelisahan itu? Nah, sebelum bicara cara, kita harus tahu gelisah itu apa sih artinya. Gelisah itu artinya adalah saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Saat cita-cita tidak sesuai dengan realita.
Jadi gelisah adalah satu kondisi di saat harapan tidak sesuai dengan kenyataan, saat cita-cita tidak sesuai dengan realita. Betul atau tidak? Kan itu yang jadi gelisah itu. Saat harapan gak sama dengan kenyataan, saat cita-cita gak sama dengan realita. Contoh, ibu teh waktu sebelum menikah, kabayang tuh, kabayangnya harapannya pengen punya suami yang seperti apa? Yang soleh. Jangan bilang yang ganteng deh, tapi pilihan ibu. Udah ganteng mah bisa kelihatan dari wajah, betul apa enggak? Pengen punya suami yang soleh, harapannya. Harapannya abis nikah teh tenang, suami kita ngebimbing kita. Tiba-tiba udah nikah, suami teh tidak berwujud jadi suami yang soleh. Malah jadi suami nu salah, sare kebluk, dihudangkeun hese, nyari nafkah malas, gawe amek-amekan. Kabayang teh ku ibu, amek-amekan, sare kebluk, ibadah tara, duit teu boga, hideung bulu. Kabayang ku orang teh meureun kitu. Eta teh kenyataan. Harapannya enggak begitu. Sok Ustaz tanya, ibu gelisah atau enggak? Harapannya A, datangnya B. Harapannya C, datangnya D. Ibu gelisah. Yang bisa kontrol dalam hidup kita saat harapan tak sesuai kenyataan. Itu yang Ustaz maksud cara menghadapi kegelisahan. Bukan berarti gelisah dalam artian perasaan, tapi saat ibu ditakdirkan sesuatu oleh Allah tapi tak sesuai dengan kenyataan kita. Sok Ustaz tanya, kalau begitu kenyataannya, bawaan kita kumaha? Sakit apa enggak kira-kira? Gelisah atau tidak? Gelisah kan? Gelo ujung namakan gitu. Nah kumaha Ustaz carana biar kita tuh menyikapi harapan yang gak sesuai dengan kenyataan tuh bisa tenang, gak usah gelisah. Pertama caranya adalah satu, husnuzon. Satu apa? Husnuzon. Satu, husnuzon. Husnuzon teh dibagi 3. Bikin kieu, set set set. Ulah ditulis set set set, nggak usah. Dibuat kayak ini apa namanya? Panah gitu, panah. Set set set. Da ibu mah kudu dikitukeun, kudu dijelaskeun kena naon teh. Lamun teh sok lieur kadang. Husnuzon, set set set. Satu, husnuzon kepada Allah. Ustadz mau tulis di situ cuman ngehalangan, jamaahnya banyak, jadi Ustadz di dia WA. Tadinya Ustadz mau nulis ke situ cuman ngehalangan, jeung can dihapus ieu teh deui. Maknya kudu Ustadz ngehapus, Ustadz tulis, Ustadz we kabeh riweuh meureunnan. Ada Ustadz ke capek atuh, udah manusia biasa Ustadz. Oke. Sudah? Yang pertama apa? Husnuzon. Set kepada siapa? Allah. 2, husnuzon kepada diri sendiri. 3, husnuzon kepada orang lain. Sudah? Oke. Yang pertama, bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan kegelisahan? 1, husnuzon. Kepada siapa? Allah. Sok. Kepada Allah Ustadz kumaha husnuzonnya. Contoh, ibu teh ka dokter. Pas sampai ke dokter teh, kata dokter, ibu mohon maaf, setelah kami melakukan pemeriksaan,
ibu teh didiagnosa kanker. Sok, ibu gelisah apa enggak? Gelisah. Ustaz can pernah aya ngelihat manusia pas ke dokter ibu teh kanker. Hah? Aku teh kanker. Ya Allah, sujud syukur langsung. Asa can pernah aya. Lamun ibu ke dokter langsung sujud syukur berarti ibu teh ya dokter, ini yang aku dambakan selama ini. Aku teh menunggu aku bisa kanker. Mual mungkin ada yang menjawab seperti itu. Lamun aya ge berarti gitu. Nggak normal eta teh berarti teh. Nggak mungkin. Nah, tapi gimana caranya? Pas ibu teh tahu itu teh gelisah, set, ya Allah, kumahanya aku teh kanker begini. Sedih aku teh. Nah, kalau orang yang husnuzon kepada Allah, langsung dia mikir, set, ya Allah, pasti ini ada cara dan skenario terbaik yang sedang engkau siapkan kepada saya. Jadi Ustadz, apa itu husnuzon? Husnuzon itu artinya berpikir baik, berprasangka baik, berkata baik, itu husnuzon. Jadi husnuzon itu bukan hanya semata-mata berprasangka baik, bukan. Tapi berpikir baik, berprasangka baik, berkata baik, itu husnuzon. Jadi bukan hanya berprasangka baik, prasangka baik, tapi ngomongkan salah, eta lain husnuzon. Dok, apa? Kanker. Coba dokter periksa lagi deh. Pasti dokter salah diagnosanya. Aku tuh nggak pernah loh dok kanker. Iya bu, makanya dokter saya kasih tahu sekarang kanker. Aku nggak pernah loh kanker seperti ini. Itu nggak husnuzon. Husnuzon mah mikirnya baik, prasangkanya baik, kata-katanya baik. Pas ibu tahu itu cancer, ibu gelisah, tapi cara biar nggak gelisah berkepanjangan, coba berpikir baik, berprasangka baik, berkata baik, bahwa di balik kegelisahan ini sedang Allah siapkan yang terbaik. Jelas kira-kira? Jadi kumaha Ustadz? Husnuzon sama Allah mah gak pernah terbersit yang ada dalam bayangan ibu kecuali semua yang baik-baik dari Allah. Contoh, ibu yang tadi punya suami berharapnya soleh, yang datang suami yang salah, ibu gelisah? Gelisah. Tapi gimana caranya husnuzon sama Allah? Ya Allah, makasih, mungkin engkau masih kasih saya suami yang begini, yang begitu, yang gak jelas teh itu. Karena barangkali engkau sedang siapkan pahala yang banyak buat hidup saya. Mungkin selama ini dosa saya begitu banyak, mungkin caranya sabar saya melayani suami menjadi penggugur semua kesalahan saya. Makanya catat baik-baik sok. Jika kita diberikan sesuatu atau seseorang yang membuat kita meneteskan air mata, maka sesungguhnya Allah sedang siapkan pahala sabar. Saya ulang ya, jika kita diberikan sesuatu atau seseorang yang membuat kita meneteskan air mata, berarti Allah sedang menyiapkan pahala sabar. Yang kedua, jika kita diberikan sesuatu atau seseorang yang membuat kita tertawa bahagia, berarti
kita sedang disiapkan pahala syukur. Saya ulangi, jika kita diberikan sesuatu atau seseorang yang membuat kita tertawa bahagia, berarti kita sedang disiapkan pahala syukur. Yang ketiga, jika kita diberikan sesuatu atau seseorang, kemudian semua itu hilang dalam kehidupan kita, berarti kita sedang disiapkan pahala ikhlas. Jika kita diberikan sesuatu atau seseorang, kemudian semua itu hilang dalam hidup kita, berarti kita sedang disiapkan pahala ikhlas. Jadi semuanya baik apa enggak Ibu? Semuanya baik apa enggak? Baik. Itulah cara kita husnuzon sama siapa? Allah. Ibu sudah bisa begitu atau belum? Sudah bisa begitu atau belum? Kalau belum, maka wajar gelisahnya tiada akhir. Betul apa enggak? Ustadz, di mana keterangannya? Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Ustadz kecepatan nggak menjelaskannya? Surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Sok dibuka ayatnya. Sudah kebuka atau belum? Ibu bawa Quran teh ngaji teh. Di mana ngaji teh? Quran teh mana? Qurannya coba Ustadz ningali mana? Handphone. Oh, handphone. Berarti lain mau Quran, mau handphone ya teman. Ada suratnya? Surat apa tadi teh? Al-Baqarah ayat berapa? 155 sampai 157. Sok perhatikan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kata Allah, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa basyiris sabirin." Dan pasti kami akan menimpakan kepada kamu sekalian hati yang penuh ketakutan, perut yang penuh kelaparan, harta yang serba kekurangan, jiwa yang terus digoncang, buah-buahan atau harapan yang terus jadi harapan. Wabasyiris sabirin, itu sebagai kabar gembira bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Adalah orang-orang yang ketika mendapatkan sesuatu yang menyakitkan dalam hidupnya, maka dia katakan sesungguhnya semua milik Allah dan semua akan kembali kepada Allah. Maka apa yang akan Allah berikan kepadanya? Ulaika alaihim sholawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Kalau mereka sudah yakin husnuzon sama Allah, maka aku akan tunjukkan keselamatan, tunjukkan kasih sayang, dan aku akan berikan dia jalan keluar dari setiap apa yang selama ini dia gelisahkan. Ada kalimatnya? Maka bunda, kalau bunda tidak ingin gelisah berkepanjangan, husnuzon sama siapa? Allah. Berpikir baik, berprasangka baik, berkata baik. Ini kudu nyambung. Kalau nggak nyambung, ini nggak akan ketemu yang namanya hilang daripada gelisah. Contoh, ada yang belum nikah di sini? Yang mana? Ibu ulah ngacung, Bu. Ngacung kio. Ada yang belum nikah di sini? Oke. Sok yang belum nikah, yang kebayang apa di benaknya? Punten,
kalau yang di benaknya belum nikah, dia mencari alasan-alasan tanpa kemudian dia mencari jawaban dengan cara husnuzon ke Allah, pasti akan capek. Ustadz, aku teh belum nikah karena udah takdirnya aku mah udah beginilah. Kumaha gitu, nggak tahu lah. Pokoknya hampir semua laki-laki, iya, dianya mau, aku nggak mau. Akunya mau sama dia, dianya nggak mau sama aku gitu. Serba salah Ustadz. Banyak yang datang ke rumah saya tapi orang tua saya nggak setuju. Ada yang datang ke rumah orang tua setuju, sayanya nggak mau. Serba salah. Udah memang aku mah udah begini kali Ustadz, takdirnya menjomblo selamanya kali lah. Nggak apa-apa, aku mah udah hopeless. Kalau ada apartemen tingkat 8 aku mau jatuh aja ke bawah. Mohon maaf, itu berarti nggak husnuzon sama Allah. Kita seakan-akan menentang sedang apa yang Allah takdirkan dalam kehidupan kita. Punten, ini para jomblowati nih, para yang belum nikah, bisa jadi jodoh antum tuh dekat, tapi barangkali hati antumnya nggak husnuzon sama Allah. Jodoh teh di dia geus aya ya. Nganti nyampe ka dia, kenapa? Karena ini masih terhalang ku cileuh-cileuh yang lain. Maksud Ustadz, cileuh teh ku suuzon ka Allah. Cileuh teh hatinya nggak tulus, nggak bersih ke Allah. Cileuh belek teh kata-katanya jadi nggak bagus. Udahlah, aku mah udah males. Buat aku semua laki-laki sama. Atuh udah kamu mah lihatnya laki-laki itu terus. Buka mata keles, banyak loh di luar sana laki-laki yang lain. Kenapa kita tuh nutup terus? Karena kita ngelihatnya itu terus, ditutup hati kita, kata-kata kita dikunci, seakan-akan kita tidak mendapatkan yang baik dalam kehidupan. Jadi kumaha caranya kalau husnuzon? Ingat, oh bisa jadi aku teh belum nikah karena Allah sedang siapkan yang tuh. Pernah nggak keluar kata-kata kayak begitu? Jarang. Kebanyakan kata-kata yang termakan, kata-kata hembusan dari bisik-bisik tetangga. Dah kamu mah, kamari anu kasep, ganteng, pinter, nyamperin. Iya, aku mau, cuman dianya nggak mau sama aku. Aku juga tahu dia teh ganteng, pinter, cakep, tapi dianya nggak mau. Itu yang kemudian jadi kita jadi ngerasa kumaha. Berarti biar harapan agak mendekati kenyataan, turunkan levelnya. Mungkin level kita ketinggian. Kan nyambung atuh. Orang hayang nu siga di langit, orang di sumur kene. Nyambung. Matak lain salah langitna, berarti sumur orang kudu dinaikkan saeutik. Kalau kita udah mata sendiri tapi ini nggak turun-turun, berarti levelnya diturunin. Kalau kita sumur minimal mah taneuh atuh. Ulah langit teuing. Kita kemana-mana make motor Suprafit Honda. Ulah kabayang Honda Jazz, lieur. Berarti lamun orang ayeuna Honda Suprafit minimal mah atuh Honda Vario. Moal mungkin tiba-tiba datang ka imah orang pangeran berkuda putih naik elang angling dharma meureun cenah datang mah nya. Urang deui kitu mah mungkin. Berarti set gitu aja. Berarti kata-kata yang keluarnya adalah oh mungkin jodoh aku teh dari usia 25 belum datang juga karena bisa jadi calon yang terbaiknya sedang Allah siapin. Tapi kapan atuh Ustad? Ngomong teh kitu wae Ustad mah ka abi teh. Abi teh geus lieur Ustad. Setiap lebaran ditanya gitu, ditanya deui. Kapan nikah? Kapan nikah? Kapan nikah? Geus apal jawaban Ustad teh kitu wae. Sedang disiapkan orang terbaik. Yang tahu bukan Ustadz, Allah yang tahu. Dan kadang Allah itu ngasihnya kadang suka di luar daripada rencana kehidupan kita. Bener. Ada nggak orang yang kemana-mana bareng 4 tahun gak jadi nikah? Banyak nggak? Banyak. Ayah nu kemana-mana bareng diajak kemana-mana 4 tahun. Ayah tiba-tiba ditinggal nikah di Jepang. Ayah teuing saha Ustadz kita apal eta mah. Menurut buku we eta mah nu aya. Kemana-mana bareng terjadi nikah ada nggak orang yang baru ketemu sekali di pengajian eta ge ketemu nage di pengajian sendalna ketuker, ternyata si laki-laki teh make sendal bapak si perempuan.
Pernah nggak kejadian seperti itu? Ada. Pas keluar si laki-laki make sendal bapana atau bapana make sendal si laki-laki. Cek si laki-laki teh, "Pak, mohon maaf, itu sendal saya, Pak." Cek si bapana, "Bukan, ini sendal saya kok." "Punten Pak, coba dilihat lagi Pak." "Bukan sendal saya." "Bapak nomor berapa makainya?" 42. "Itu coba dilihat." Set, pas dibuka 39. Tuh nyapa, itu teh sendal saya. Ya Allah, atuh puntennya bapak salah ngambil sendal dibikeun we ke si laki-laki teh. Ade meni baik banget sama bapak teh. Sama siapa datang ke sini? Sendiri Pak, memang suka kajian ke sini setiap Sabtu sore, ada teman hijrah. Bapak ke sini sama siapa? Kebetulan bapak mengantar ini anak perempuan bapak. Terbuka loh langsung cakrawalana. Punten lelaki ulah langsung gercep, wah kesempatan ini jodoh saya. Ulah oge santai kalem heula. Oh bapak sama anak perempuan memang sering ngaji ke sini? Sering, katanya di sini ustadznya enak banget kalau ngisi ceramah itu. Itu katanya. Oh gitu, makanya bapak ingin memastikan bener tuh ngajina. Ternyata alhamdulillah. Oh sekarang bapak di mana? Anaknya itu sebentar lagi mau turun, janjian di depan. Tiba-tiba turun, masya Allah. Memang pas turun tuh seperti ada bidadari turun dari surga teh ya. Jilbabnya panjang, tinggi, gemulai, mancung, lentik, punggungnya bolong. Sieun meureunan naon itu. Set. Oh udahlah. Cek si bapak nate, "Dek ini kenalin nih, siapa namanya tadi?" "Oh saya Ihsan Pak." "Oh Ihsan, ini kenalin anak bapak." Nah, udah Bu, punten, yang begitu sekali, dua kali, tiga kali Ustadz antar ke rumah si bapaknya, nikah, nggak pernah pacaran, nggak pernah ketemu, ternyata ketemu di kajian. Itulah cara Allah mempertemukan jodoh kita. Betul apa enggak? Dengan syarat apa? Husnuzon ka Allah. Punten, di sini ada yang sudah menikah kemudian pisah? Ada? Sok, Ustaz tanya. Pas ibu pisah atau yang pernah pisah, yang diprasangka di hati, dipikir di otak, sama dikatakan kira-kira kalimat apa yang keluar? Dasar laki-laki nggak tahu diri. Untungnya aku ini pisah sama dia, memang aku itu nggak pantas sama dia. Nah sok eta lamun eta nu keluar berarti ibu teh merasa sombong eta marana. Lamun ibu pisah ulah nyari kambing hitam, naon kambing hitam dicari, kambing putih ge loba atuh meureunana. Langsung, oh ya Allah, bisa jadi aku teh dipisahkan sama suami saya karena barangkali sendiri lebih baik daripada bersama. Emang kumaha gitu Ustad? Nya Ustad dulu mah aku waktu sama dia mah meni asya Allah ngaji ge meni teu bisa. Da kadang-kadang keluar oge atuh. "Bu, mau kemana? Bu, mau kemana ibu?" "Mau ngaji Pak." "Jangan." Tapi di imah ge asa eueuh gawe Ustad eta teh. Kitu we ngajanteng kieu. Mau ngaji nggak bisa. Dikit-dikit ibu baca Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Jempe, panas. Misal, ibu sholat, sorangan, ibu teh sholat, suami datang, "Bu, kamu mah sholatnya mending pada ngajak-ngajak sama ayah." "Ajakan ayah atuh." Lainnya terbalik, ayah baru ngajakan bunda. Ajakan ayah dah kieu ayah bisa sholat. Nyesok atuh ayah imam. Masya Allah, pas dia imam, ibu teh jadi sedih pisan. Kunaon sedihna? Maca bacaan teh meni lila 2 jam. Mending kalau bacaannya lancar, alus bacaanna, ieu mah teh udah hararese. Bibi riweuh kadang-kadang. Ibu teh pokoknya mah jauh dari ketehan, jauh dari kebaikan, jauh dari ketaatan. Kalau ibu dipisahkan dengan kondisi suami yang seperti itu, bisa jadi sendiri lebih baik daripada bersama.
Suami ibu teh pelit luar biasa. Pelit. Pak, bagi duit. Duit bapak teh. Padahal di dompet sagepok duit nate. Ibu teh akhirnya curi-curi we ke suami teh. Pas celana digantungkan, ibu teh ngetayap. Siga cak-cak ngarayap tah. Diam-diam merayap teh. Sok, ibu kalau begitu terus menerus selama rumah tangga, bagus apa enggak kira-kira? Ibu teh udah rumah tangga 20 tahun, kerjaan ibu diam-diam merayap. Siga cak-cak. Dan suami teh pelitnya luar biasa. Mohon maaf kalau dengan kondisi seperti ibu dan kemudian ibu memilih daripada kieu mah jadi dosa ka urangna, daripada kieu mah jadi salah ke kitanya, kemudian ibu akhirnya memilih berpisah, maka bisa jadi berpisah lebih baik daripada ibu melanjutkan kebiasaan dosa seperti itu. Ustadz, tapi kan boleh kita tuh ngambil uang dari suami karena hak kita, boleh. Tapi maknya 20 tahun kikituan terus atuh. Maknya 20 tahun diam-diam merayap sehingga cak-cak wae orang timurunan. Ada waktu. Matakna kalau ibu berpisah selama ada alasan dan kemudian menghasilkan maslahat, pasti yang terbaik di hadapan siapa? Sok, belajar untuk husnuzon sama Allah yang pertama. Karena kalau ibu bapak hadirin sekalian tidak husnuzon, itulah yang menghambat setiap ketenangan datang dalam kehidupan kita. Makanya dalam hadis dikatakan oleh sabda Nabi kan, ajaban likulli mu'min, ajaib bagi orang beriman itu. Apa ajaibnya Ustadz? Innama amruhu kulluhum khair, semua yang terjadi adalah baik. Ketika dia diberikan kebahagiaan, dia bersyukur. Ketika diberikan kesedihan, dia bersabar. Maka yang pertama, agar bunda bisa mengendalikan kegelisahan, apa jawabannya? Husnuzon. Sama siapa? Allah. Yang kedua, husnuzon sama diri sendiri. Keterangannya ada di surat Al-Baqarah ayat 286. Surat apa? Ayat berapa? 286. Bismillahirrahmanirrahim. Pasti bunda sudah hafal ayat ini sebenarnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha. Cukup sampai di situ. Bunda, tidak akan mungkin Allah memberikan beban kepada kita kecuali sesuai dengan kemampuan kita. Kadang yang membuat kita tidak sanggup menghadapi hidup karena kita merasa kecil dengan kehidupan itu. Kadang yang membuat kita tidak berani melangkah karena kita merasa tidak bisa untuk menyikapi setiap skenario kehidupan kita. Makanya belajarlah untuk percaya diri dan ketemu dengan orang yang membuat kita percaya diri. Kalau ibu ketemu kondisi yang melemahkan hidup kita, maka ibu udah melemah tambah lemah. Maka gimana caranya? Bangkitkan diri kita dengan percaya diri. Contoh, ibu punya suami sekarang di rumah. Ibu teh merasa bahwa aku teh harusnya punya suami yang lebih. Tapi ini nyikapinya agak susah. Kalau ibu ketemu dengan orang yang tidak membuat ibu percaya diri, ibu jadi lemah. Tapi kalau ibu ketemu dengan teman yang kemudian, bismillah, kamu bisa. Kenapa kamu dikasih suami yang seperti itu? Memang cuman kamu yang mampu. Kenapa aku nggak dikasih yang seperti itu? Karena barangkali kalau aku nggak mampu, tapi kalau kamu pasti mampu. Itu pasti berubah tuh kondisinya tuh. Ibu nggak akan begini. Aku teh kenapa ya dikasih suami yang begini? Pasti udahlah, aku mah udah hopeless lah dengan kondisi rumah tangga aku teh. Udah mau udahan aja. Liur.
dipikir-pikir asa beak waktu nguruskan ukararia. Misal kalau ibu nggak percaya diri, nggak husnuzon terhadap diri sendiri, ujung jadi jatuh, hilang semuanya. Coba ibu bangkitin, oh ya Allah, memang aku dikasih yang suami seperti ini, mungkin siga Asia kali, dikasih suami siga Fir'aun. Emang suami kami Fir'aun? Henteu sih, henteu siga Fir'aun teuing lah minimal. Tapi nyeri hatena teh meuni siga Fir'aun pisan ke saya teh. Nah, ibu percaya diri, sep, oh berarti aku bisa menjelaskannya. Jangan keluarkan kata-kata yang melemahkan diri. Ada anak sekolah budak urang, mama aku teh nilai matematikanya 5 kamu teh. Nah 5 kamu nggak usah khawatir, dulu juga temen mama ada yang matematikanya 4 malah, sekarang dapat beasiswa S3 ke Australia. Kamu mah 5, alhamdulillah, berarti kamu mah akan dapat beasiswanya ke Zimbabwe 5 kamu. Temen mama aja yang nilainya 4 ke Australia, apalagi kamu mah pasti dapatnya ke Zimbabwe. Cek budak kan Zimbabwe terbelakang mah. Kamu pasti deket ke Eropa dan segala macam. Jadi ibu teh kudu husnuzon. Da ieu mah kadang-kadang lain ka budak teh atuh. Datang budak teh, mama aku 5 nih matematikanya. Hah? Kamu 5? Pantesan da kamu mah atuh emang bodoh tiba heula teh. Kamu apal nggak? Kamu teh bodoh gara-gara siapa? Gara-gara ayah kamu bodoh. Da baheula si ayah ge nilainya 2 matematika teh. Matakna kamu jangan berharap nilai kamu 9, da si ayah ge baheula mah bodoh. Jadi kamu ge pasti akan bodoh. Da baheula ge dalam teu salama nini aki mana ge bodoh da baheula ge laki. Eta budak keur semangatna hayang curhat ka ibu, ku ibu dibilang bodoh geus we moal belajar. Dalam benaknya dia, ngesah aku mah bodoh, nggak akan pernah belajar. Sok coba ku ibu teh dipercayakan diri, confident, dibuat dia tuh husnuzon terhadap diri sendiri. Jangan dilemahkan. Datang si ayah, contoh lain, kerja. Bunda, iya, mohon maaf ya, ayah cuman dapat penghasilannya cuman 2 juta. Sok ibu. Apa kata-katanya? Alhamdulillah. Ayah mah hebat loh 2 juta. Emang kumaha gitu? Itu salakina Ceuida tetangga orang tuh 2 juta penghasilan lagi. Ayah mah mending, ayah mah 2 juta. Salaki Ceuida mah 800.000. Jadi bunda mah punya suami kayak ayah teh masih bisa berpenghasilan juga udah syukur. Dah buat mamah mah ayah teh udah laki-laki yang paling baik sakomplek. Dipeluk ku ibu teh, disun ke kanana. Nuhunnya ayahnya masih mau banting tulang, berangkat pagi pulang malam, teu naon 2 juta oge. Berarti mamah kudu ngurangin jajannya. Nggak apa-apa. Dan mama ayah udah mau kerja juga, udah senang. Sok ayah sing getol lagi kerjanya biar naik gajinya. Tuh. Da ieu mah atuh kadang-kadang lain. Kumaha coba ibu? Kumaha coba? Suami teh datang mere 2 juta ka ibu teh. Ma, bapak teh sekarang penghasilannya cuma 2 juta. Apa? Bapak ngan 2 juta? Cing pelong kaluhur. Tah ieu alis ya alis. Alis ge hargana papah asal apalnya. Ieu ge geus gope ieu alis. Lipstik 700.000. Bedaknya merek yang terbaru sekarang ada makeover namanya. Di atas Wardah saeutik hargana teh. Hargana ge 450. Soku ayah jumlahkeun 200, 7,5, 450. Ku make up bunda ge geus beak komo dahar kumaha ari ayah. Tuh, da bunda mah kitu. Memang ayah mah tiba heula ge bunda mah geus yakin ayah mah teu bisa diandalkeun lah geus hoream pokona mah.
tingali ceuida suamina gagah ceuida mah suamina ge atuh kamana-mana naik mobil emang ayah kamana-mana gitu motor butut orang mah matak nama mama mung jeung ayah teh dibonceng teh naon gitu sieun lipstikna luntur mung aya mah jeung mama mah keluar kata-kata yang lain ulah gitu atuh bun udah masih ayah teh keur lemah menang 2 juta dibandingkan jeung ceuida suamina meni asa hargaan ti ibu teh jangankan dia mau getol kerja ujungnya dia teh jadi malas kerja gua mah ngapain kerja juga nggak pernah dihargain sama istri saya sok ibu pernah nggak gitu sama suami bohong aing mah udah apal wajah-wajah kieu mah Ustad ke bisa jadi rumah tangga ibu teh nggak naik kelas karena ibu selalu ngejelekin apa yang ada di rumah tangga ibu. Ibu kalau ketemu dengan teman lain cerita keluarga atau rumah tangga sok Ustadz tanya biasanya yang ibu sering curhatin itu kejelekan di rumah tangga kita. Aku mah percuma rumah tangga ge naon dah dan semua juga aku kerjanya juga suami aku meninggal ada kontribusinya sedikit pun juga nggak ada kontribusinya. Naon dah kitu hungkul gawe lagi gawe ngan gaji 2 juta sok atuh kamu pikirin 2 juta buat apa coba sekarang kan nggak kuat kan ya ibu mah kadang-kadang gitu bu kalau ibu nggak husnuzon terhadap diri sendiri bagaimana mungkin Allah berikan ketenangan ayolah belajar untuk menguatkan apa yang ada di diri kita ibu punya suami bagaimanapun kondisi suami ibu lebih baik capek ngurus suami daripada capek nyari suami betul apa enggak biasa aja tuh ulah nafsu gitu betul gak bu ibu capek ngurus suami taat sama suami capek enggak capek teu normal berarti lamun teu capek mah capek teu bu ngurus anak capek enggak gelisah enggak berarti normal ibu capek tuh ente berarti awal gawe ibu teh di imah dan normal pasti capek ngurus suami tidak nyambung atau ibu bener tak kira-kira sok ibu ngurus suami sepanjang masa sepanjang hayat 24 jam teu digaji bener teu dibayar nggak ada tunjangan nggak ada BPJS aya teu ibu ngarenos set krak tipalitak asukan BPJS kenapa alasannya ngarenos buat suami itu BPJS tunjangan anak ada nggak tunjangan itu nggak ada tapi kenapa ibu mau makanya capek ibu tahu itu ketaatan yang paling mahal di hadapan Allah makanya ibu kalau sedang taat sama suami ya sudah husnuzon aja dengan keluarga yang ada saat ini karena bisa jadi itulah yang akan menguatkan kondisi rumah tangga ibu bisa jadi ibu teh keluarga kita teh gak kelihatan cahayanya gak mendapatkan ketenangan karena di rumah tangga banyaknya suuzon boga budak yang gak sama dengan kita ekspektasinya ayah tuh lihat budak orang tuh lihat itu teh semua gara-gara kamu tuh lihat tuh udah aku mah gak kurang-kurang sholat tahajudnya tiap malam doa tiap pagi tuh di budak orang ayuna emang kumaha mah budak orang pelong sorangan hanya ke orang giliur budak orang kieu sok ibu kalau gitu gimana caranya ayah kita teh lagi diuji sama Allah ya dikasih anak yang agak istimewa daripada yang lain ayah kita tuh lagi dinaikin derajat ya sama Allah mungkin dikasih anak yang beda sama yang lain enak gak kira-kira ayah kenapa ya kita yang dikasih anak seperti itu kata ayahnya nya bunda dah barangkali Allah sedang naikin derajat kehidupan kita dah barangkali kita teh lagi dikuatin dah cuman kita yang mampu dikasih begitu bunda tapi kan ayah kumahanya bunda teh kadang-kadang malu kalau bawa anak yang kayak gitu teh ke teman bunda nggak apa-apa bunda ngapain malu ada orang nggak akan ngelihat kita jadi saling nguatin di rumah tangga teh insya Allah akan adem nggak akan saling nyalahkan tuh tinggali budak orang udah gara-gara kamu itu teh tuh dah gara-gara kamu ayah emang itu budak sah budak kamu budak sah jadi kemana meni ngobrol nanti jadi panjang kemana meni
Oh lah bun, bunda misalnya nih sekarang udah nikah, dikasih badan sudah mulai nggak jelas kan? Kan kalau udah nikah udah panjang mah sudah mulai nggak jelas. Kadang abstrak nggak jelas tuh ya. Diharap teh jelas, di tukang teh jelas, harap minibus, tukang toronton, liar bunda teh. Bunda kalau lihat badan sekarang berubah, ulah nyalakan suami dan jadi ulah nggak pede juga depan suami. Ayah, aku mah apa tuh ya? Sekarang mah aku teh udah nggak berbentuk kayak dulu lagi ya. Ayah nggak jadi kurang cinta kan sama bunda misalnya. Eta suami dikitukan langsung, ke suami teh digejretkeun atuh. Ayah nggak tambah cinta kan sama bunda atau kurangin cintanya? Alhamdulillah. Akhirnya mama teh nyadarnya. Memang mama teh geus jelas bentukna ayeuna. Ulah jadi gitu atuh bun, percaya diri, husnuzon sama diri sendiri. Walaupun bunda bentuknya udah nggak jelas, tapi kan wajah nggak bisa bohong, bener tuh. Bunda kan masih cantik kayak dulu. Ayah nggak apa-apa kan, aku mah badan udah berubah, tapi kan wajah masih tetap fresh kayak dulu. Cuk saha. Cek suami itu dikitukan ibu langsung maknya ayah berarti aku teh udah peotnya sekarang mah aku teh badannya sudah mulai genut kieunya ayah kumaha tuh cinta nggak sama bunda teh henteu ketambah kasiksa orang teh gitu mah tambah kasiksa tuh kira-kira tambah kasiksa sok diganti kalimatnya husnuzon berpikir baik berprasangka baik berkata baik ayah walaupun bunda sekarang badannya sudah nggak jelas tapi kan ayah pasti masih cinta kan ke bunda enggak sok bener kok bunda bisa tahu setiap malam ayah masih nyamperin bunda berarti kia-kia bunda teh masih ayah butuhkan memang bunda teh nggak secantik tetangga sebelah Ceuida teh henteu memang tapi di dia ayah namanya Ceuida teh ya teh sok kepikiran dah Ceuida tiba-tiba terlintas wae ibu Ceuida namanya luar biasa eta Ceuida ke bawah wae namana teh jadi terlintas di dia Ceuida terus ke bawah jadi ibu berkatanya baik ayah walaupun badan bunda udah begini wajah udah mulai peot tapi inget kan ayah masih ingat kan masa-masa kita bersama dulu da yang percaya sama ayah cuman siapa cuman bunda da bunda ge asa katipu baheula nikah sama ayah jadi bunda teh ulah naonnya ulah rendah diri bunda teh harus berpikir menjadi perempuan paling cantik di dunia bunda harus menjadi perempuan yang paling istimewa di dunia karena yang membuat perempuan itu cantik bukan pandangan orang lain tapi dirinya sendiri catat ulangi ulangi terus cepet atuh ngerekam teh meni yang membuat perempuan itu cantik bukan pandangan orang lain tapi dirinya sendiri. Ustadz, kenapa bukan orang lain? Karena mata orang itu beda-beda, betul apa enggak? Kata Ustadz, istri Ustadz cantik, mungkin di mata yang lain enggak. Makanya ibu jangan berpatokan pandangan orang lain buat diri kita. Lulus capek ece aku cantik enggak ya balik gue aku teh kalau yang benci sama kita mau pakai baju semahal apapun tetap jadi jelek betul apa enggak matakna santewe ya santewe orang lain mau ngomong apa sama bunda teh bunda udah misalnya nih bunda sekarang udah pakai pakaian terbaik cek batur teh ih bunda meni asa menor gitu misal cek bunda teh ini nggak menor nggak saya kalem pede karena kadang-kadang yang membuat kita jadi nggak cantik itu karena nggak pede yang membuat kita jadi nggak berani karena nggak pede makanya jadi perempuan kudu pede percaya diri kalau menurut bunda ini yang terbaik bismillah walaupun memang perempuan makan lemahnya di telinganya telinga ini bisa mempengaruhi keputusan bunda tapi tetap kembalikan kepada hasilnya bunda sekalian. Yang ketiga,
husnuzon kepada orang lain. Nah ini penting sekali. Ada di surat Al-Hujurat ayat 12. Surat ke-49 ayat 12 kalau nggak salah. Ada? Husnuzon kepada orang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Inna ba'dadh-dhanni itsmun wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarhtumuh. Wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Lihat bunda, suuzon sama orang lain, maka efeknya dia akan mencari kesalahan orang lain. Kalau sudah mencari kesalahan orang lain, maka efeknya dia akan menggibah tentang orang lain. Suuzon, nyari kesalahan, gibah. Itu setali tiga uang yang tidak bisa dilepaskan. Kalau bunda kebiasaan menggibah, pasti sebelumnya nyari kesalahan orang lain. Kalau sebelumnya nyari kesalahan orang lain, pasti sebelumnya punya prasangka buruk sama orang lain. Coba dihilangin. Kalau ibu sibuk mencari kesalahan orang lain, maka ibu tidak akan punya kesempatan untuk mengevaluasi aib diri ibu sendiri. Kenapa? Karena waktunya dihabiskan buat mencari-cari kesalahan orang lain. Capek. Dan itu yang membuat kita gelisah. Ustadz, kenapa? Tetangga saya. Kenapa emangnya? Contoh. Ustadz mah contohkeun we. Ustadz, naon? Tetangga saya ada loh. Rumahnya teh sendirian. Terus kumaha gitu. Tapi setiap Kamis malam Jumat ada laki-laki yang datang. Laki nate udah agak tua gitulah. Cenah mah eta teh pejabat di Bekasi cenah. Sok. Bunda teh teu apal. Ternyata selama ini teh nu datang teh bapana. Kenapa bunda bisa keluar seperti itu? Suuzon. Kalau udah suuzon, bunda akan nyari kesalahan terus. Kalau udah nyari kesalahan, ujungnya apain? Gibah. Matakna ulah waka suuzon, tanya heula. Dan kadang-kadang ibu masuk langsung menyimpulkan sesuatu tanpa tabayun. Tanpa apa? Tanya. Ulah langsung disimpulkan. Ayah kemana? Jam 8 can pulang. Nah, itu tabayun, tanya. Lamun anu suuzon mah lain kalimat nate. Datang budak, mah si ayah kemana jam 9 belum pulangnya? Eta mah bagi liur teh ka mana atuh? Langsung ibu teh kapik. Pasti ieu mah. Jeung si Tita pasti ieu mah. Geus apalah si Tita tah sekretaris anyar di kantor apal eta mah geus apal. Suuzon teu budakna nanya, "Mah, si ayah ka mana?" Tong nanya lah, "Sare maneh mah naon?" "Lieur mah ge." Naon mah jadi lieur ka urang cek budakna teh. Apa tuh si ayah kamu teh sama si Tita keur jalan ayeuna teh. Mah ge keheul pisan. Cek si budak teh, "Emang mah udah nanya?" Teh kudu nanya geus apal gelak-gelikna nu kieu mah. Hati-hati. Suuzon, nyari kesalahan, gibah, itu yang bikin gelisah berkepanjangan. Berapa banyak di antara bunda yang hari ini
punya salah sama orang atau sebel sama orang, bukan karena sebelnya, tapi karena bunda punya prasangka buruk sama seseorang itu. Sama kakak, sama adik, sama paman, sama bibi, orang tua, suami, teman kiri kanan, coba tanya. Bisa jadi selama ini bunda punya prasangka buruk, itulah yang menggelisahkan bunda. Bunda mau ngaji seperti ini misalnya, Uce nanti ngaji yuk. Ah aku mah malas ngaji teh, kunaon aya si ibu eta. Si ibu sa, ibu Ida. Ayah si ibu sa, ah si ibu Ida. Emang kumaha gitu? Ih, males aku mah masih ibu Ida teh. Naon? Itu loh matanya. Emang kumaha gitu? Sinis we ka urang teh melongna teh. Emang kumaha kalau melong teh kieu we kieu. Ternyata emang si ibu Ida mah teleng melongna teh. Emang si ibu eta mah kalau lihatnya agak-agak sedikit gitu matanya. Tapi karena kita nggak tabayun, seakan-akan dia tuh sama kita sinis. Padahal emang panona kitu ibu teh. Tanya heula, ulah langsung menyimpulkan. Ah aku mah males sama dia teh naon? Itu loh matanya. Emang kenapa? Sinis we melihat aku teh. Kayak aku teh punya paling dosa sebanyak di dunia tuh. Tanya, pasti tanya. Emang aku teh nggak normal matanya bu? Emang nggak bisa lihat lurus, jadi lihatnya kieu we melongna teh. Tuh, gara-gara suuzon jadi berantakan kemana-mana. Betul apa enggak? Suami sama ibu kalau ada masalah sama suami lebih baik dikomunikasikan, tapi tandain ya, jangan curiga. Komunikasi sama curiga itu beda. Contoh, suami pulang di kantor wajahna rungsing, aya masalah kan? Ku ibu dikumahakeun. Langsung ditanya, betul apa enggak? Pak, bapak kunaon? Sok ustad tanya, suami kalau ditanya jawab apa enggak? Enggak. Dan itu jawaban bunda. Suami itu, laki-laki itu kalau sedang gelisah memang butuh waktu untuk diam, bukan butuh waktu untuk ditanya. Ariku ibu lain malah ditanya wae. Suami datang, ayah kunaon sih? Enggak bunda. Bapakna kacai di tungguan. Bapak kuna. Pak, bapak kunaon pak? Suaminya dahar. Oh kunaon pak? Bapak tuh kunaon pak? Cerita ke mama pak. Rek sare hudang heula kunaon bapak. Mohon maaf bu, eta suami teh butuh waktu untuk diam, bukan bau ditanya. Nu paling sebel, ibu teh nanya geus ka mana meni, suami teh jawab, ibu curiga. Jadi gitu ya. Pasti si Tita ieu mata. Cek suami teh naon ieu teh? Jadi kasih Tita. Cek suami teh, nah hari ibu jadi mama wa si Tita. Ndak mama ge apal, si Tita kan sekretaris bapak nu anyar kan ayeuna kan. Bapak nggak mau cerita sama mama, pasti ceritanya sama si Tita. Bukan bu, suami teh nggak mau cerita, memang butuh waktu untuk apa? Dia. Ibu ulah waka suuzon, cerita data apal, tiba-tiba nge-SMS WhatsApp teman kita. Ceida terus bobo acan. Misal temannya tuh Ceida. Ceida udah bobo atau belum? Emang aku mau curhat dong. Cek Ceida teh, emang aya naon Ceulis? Ngaran Ceulis yuk. Iya teh belum deal masalahnya apa, belum tahu apa masalahnya. Ibu langsung cerita ke Ceida, suami aku teh meninggal mau cerita sama aku mah udah nggak kuat di rumah teh. Padahal cuman segitu doang. Suami teh belum nggak mau cerita karena memang waktunya belum. Tapi ibu langsung menyimpulkan, aku mah udah nggak kuat di rumah teh. Seakan rumah teh menipekat si neraka kieu. Padahal masalahnya nggak seribet itu loh. Cobalah, jangan langsung suuzon, tanya dulu. Ustadz sering dicurhatin sama ibu-ibu. Ustadz aku mau curhat bla 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 bla. Ternyata pas Ustadz dalemin masalahnya nggak sepelik yang diceritain. Memang lamun ibu-ibu cerita suka merekayasa pisan gitu. Siga pikarunyaun wajana teh. Ustadz aku mau gelisah. Emang naon sih masalahnya ibu? Ah pokoknya mah aku mah gitulah pokoknya. Heuh naon masalahnya teh? Pokoknya mah nggak bisa diceritain. Saking nggak bisa diceritain nggak ada masalah ternyata gitu.
Jadi ibu teh riweuh kunaon sih? Mohon maaf, banyak di antara ibu-ibu anu riweuh bukan karena masalahnya, tapi riweuh gara-gara menceritakan masalahnya. Betul atau enggak? Dan yang paling lucu, kadang-kadang ibu mah setelah cerita dia tahu solusinya. Jadi cerita sorangan, jawab sorangan. Bener tak gitu? Nges ka mana-mana. Jadi kumaha ceu ida tak kitu Ustad. Kan harusnya aku teh begini. Tah ibu apal jawabanana tuh. Nah aja nanya ke Ustad segala. Nya Ustad aku teh kadang-kadang nggak punya jawaban, tapi pas lihat Ustad jadi ketahu jawabannya. Nah mulai mancing kemana-mana ujungnya teh gitu. Sok ternyata Ustad baru hafal. Istri itu atau ibu itu atau perempuan itu kadang nggak butuh solusi, dia hanya butuh telinga untuk mendengarkan ceritanya. Betul apa enggak? Makanya Ceuida dengekeun Ceuida ya dengekeun. Ceuida, ibu-ibu yang lain, kalau ada teman perempuan lain cerita, nggak usah nambah-nambahin, nggak usah iya mah, aku teh suami aku meni asya Allah kumahanya, aduh meni masalah pisan. Saatnya naon geus we ayeuna keneh naon gugat cerai. Ucuk kalau mah da ucuk mah pasti kene geulis kene ucuk mah insya Allah masih kene payu, pasti banyak yang masih mau sama ucuk mah. Daripada ucuk menderita kitu geus we pisahkeun. Emang gitunya. Kalau aku jadi ucuk nggak mau aku menjadi ucuk. Kalau aku jadi ucuk, aku mah langsung udah kesimpulannya nggak akan mikir-mikir yang jauh, langsung putusin. Tah eta teh yang jadi bikin runyem masalah. Matakna perempuan jangan tambah masalah yang baru. Kalau si perempuan teman kita cerita cukup didengarkan, karena kadang-kadang dia hanya butuh didengarkan dengan telinga kita. Kalau ditambahkan bisa lieur. Lamun nggak mau tambah liar, coba husnuzon. Sok, atau coba tanya dulu, ngobrol segala macam. Baik, jadi yang pertama Bunda, kalau kita mau kuat menghadapi kegelisahan, caranya apa? Husnuzon. Sama siapa aja? Allah. 2, diri sendiri. 3, orang lain. Yang kedua, yang keberapa? Yang kedua. Yang keopat deh. Ibu ngerti tuh sih? Hiji husnuzon, aya sabaraha husnuzon teh? 3. Nu kadua naon ayeuna? Lain nu kaopat lieur aing mah. Jadi ieu teh baru 1 husnuzon dibagi 3. Ieu buat ustad penting kikian teh ya. Ini yang keberapa? Yang keempat cenah. Tah belah dinya ustad apa tah? Belah tukang dinya tah nu katilu tah barisna teh tah. Nu kahiji husnuzon dibagi 3. Nu kadua ayeuna nu kabaraha? 2. Nu kadua jeung ibu-ibu ustad sok resep meh. Nah gitu resepna teh. Ustad di imah aya masalah atau di luar ada masalah, ningali ibu-ibu mah set tambah masalah. Nu kadua, berusahalah untuk menerima takdir. Berusahalah untuk menerima takdir. Kumaha carana Ustad? Suka ada yang bilang gini, Ustad, aku mah udah nggak percaya sama yang namanya takdir. Pernah nggak ada yang ngomong gitu tuh? Suka ada yang ngomong begitu? Ku ibu tanya, Bapak mana saha? Misalnya Pak Sueb, tah eta teh takdir. Kalau kamu nggak percaya dengan takdir, berarti mana itu percaya ke saha? Ka bapak mana? Betul apa enggak? Ibu lahir dari orang tua yang ada sekarang, takdir atau bukan? Takdir. Ibu pernah nggak komplain sama Allah? Ya Allah, nah hanya aku teh dihasilkan dari keluarga yang macam seperti ini. Kenapa aku bukan jadi kakaknya Reno Barak gitu? Jadi lancegna Reno Barak misalnya gitu. Itu bisa, eta teh takdir. Ibu kudu terima. Jadi kalau ada orang yang bilang aku mah nggak bisa menerima takdir sepenuhnya, kumaha carana? Karena semua yang datang dalam hidup kita itu takdir dari siapa? Allah. Berusahalah buat menerima itu.
Karena kalau ibu nggak nerima takdir itu, siap-siap ibu pasti gelisah berkepanjangan. Takdir itu ada dua, satu ada takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Dua, ada yang disebut dengan takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Ulangi, siap. Kalem we, ada ustaz ge apal ya mat. Jamaah kolonial memang kudu diulangi-ulangi kieu. Satu, takdir mubrom, takdir yang tidak bisa dirubah. Dua, takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah. Ustadz Hilman, apa contohnya takdir mubrom? Contohnya, lahir dan ibu mati nggak bisa request tanggal cantik, nggak bisa. Ustadz, aku mah mau lahirnya teh tanggal cantik, tanggal 8 bulan 8 tahun 2008. Itu bisa. Tapi kan bisa Ustadz disesar sama orang tua kita. Kan orang tua udah hidup. Ibu emang bisa tina kandungan ngomong ke orang tua, ucu. Aku mau dong lahirnya tanggal 8 bulan 8 2008. Kan nggak bisa. Kumaha Allah yang menakdirkan lahir ibu. Ibu juga mati nggak bisa request. Aku mah pengen mati tanggal 12 bulan 12 tahun 2022 misalnya. Biar sama dengan Harbolnas misalnya. Itu bisa. Ibu lahir pilihan Allah, ibu mati pilihan Allah. Ibu lahir dari orang tua siapa? Pilihan Allah, takdir dari Allah. Ibu nggak bisa nawar. Ibu punya wajah yang begini, ini takdir mubrom, nggak bisa dirubah. Ustadz nanya, aku teh meni cabi begini wajah aku teh. Nges, eta teh nungges paling gelisna menurut Allah. Mataknya di antara hukum operasi plastik itu haram hukumnya. Kenapa? Karena menentang takdir siapa? Allah. Tapi Ustadz ada kan boleh operasi plastik? Boleh. Dengan alasan ibu kecelakaan, ibu sakit, maka boleh operasi plastik. Tapi kalau ibu nggak ada ombak, nggak ada hujan, nggak ada angin, nggak ada petir, tiba-tiba operasi plastik set hirungna hayang kieu. Ujungna keciduk. Direktur utamana bisa dilanjutkan akhirnya operasi plastikna beak matakna syukuri apa yang ada, jangan yang anu eueuh. Ustadz nanya, aku menicabi kieu atuh ulah dibandingkeun jeung Terry Putri jauh meureunnan, langit jeung sumur eta mah ka mana-mana. Geus ibu teh nu paling geulis kieu tah, ibu teh geus paling geulis cek suami ibu. Heuh atuh mah cek ustad dos teh normal meureunnan moal mungkin ngajawab cek ustad mah gitu. Jadi udah terima takdir. Nah yang kedua ada yang disebut dengan takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq itu bisa dirubah dengan cara apa Ustadz? Ikhtiar kita. Jodoh itu takdir mu'allaq. Dapatnya bukan semata-mata bim salabim abrakadabra dibantu tepuk tangan, lain. Emang Bang Patarno lain, jodoh teh memang sudah ibu yang milih. Tiba-tiba suami ibu datang ke kamar langsung peting gitu, henteu kan ada prosesnya kan, proses nganterin nasi goreng heula, proses ngasih martabak telur heula, proses ngabonceng ibu heula, proses meyakinkan ibu dengan segala bentuk kepalsuan yang ada dan segala macamnya. Ibu teh percaya nikah bener teh, itu takdir mu'allaq. Ibu kerja takdir mu'allaq. Semua yang dalam hidup ini takdir mu'allaq. Berarti kalau ibu nggak menerima takdir dengan cara ikhtiar terbaik, siap-siap gelisah. Jadi yang harus kita gelisahkan apanya? Bukan takdirnya, tapi apa? Ikhtiarnya. Saya ulangi ya. Jadi kalau ibu mendapatkan kenyataan, jangan gelisahkan kenyataannya, tapi gelisahkan apa? Proses untuk mendapatkan kenyataan itu. Karena hasil mah yang nentuin siapa? Allah. Tugas kita apa? Ikhtiar. Jadi kalau selama ini ibu punya rumah tangga yang A, punya rumah tangga yang B, jangan salahin rumah tangganya, tapi salahin bagaimana cara ibu mengisi rumah tangga itu sehingga dapat rumah tangga yang seperti ini. Jelas? Jelas? Maka please
Kalau ibu nggak mau gelisah, jangan mengambil hak Allah. Hak Allah itu apa? Nentuin hasil. Hak kita apa? Ikhtiar. Jadi udah ibu mah fokus di mana? Ikhtiar. Nahnu bitakhir, wallahu bitakdir. Masih ada 3 lagi, 3, 4, 5. Insya Allah kita akan bahas di Rabu bulan depan. Cara menyikapi kegelisahan bagian kedua. Barakallahu fikum. Silahkan kalau ada yang mau curhat, bertanya atau diskusi, silahkan. Ya, baik, yang mau bertanya boleh cuma 1 orang saja. Ada? Oh ya, silakan Bunda, maju. Ya, agak maju Bun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi yang disampaikan mengenai pasangan, seandainya ada pasangan sesuai keinginan, pasti akan merasakan kegelisahan itu, hanya kegelisahan yang berkepanjangan karena sampai selama ini tidak ada solusinya. Mana supaya kita bisa menghadapi bila pasangan itu tidak sesuai dengan keinginan, agar tetap bisa berjalan nyaman di dalam bersama itu. Cara menyikapinya bagaimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi Ustadz kan sudah sampaikan, Bunda, gelisah itu saat kita menemukan harapan tidak sesuai kenyataan. Jadi kalau Bunda ingin menerima semua itu, cara yang paling pertama ya husnuzon saja. Kalau Bunda merasa bahwa itu cara Allah memberikan pahala sabar kepada kita, maka ya sudah, Bunda bertahan dengan kondisi itu. Tapi kalau Bunda merasa bahwa ini nggak ketemu jalannya, kayak begini terus, maka barangkali mohon maaf, mungkin berpisah adalah pilihan terbaik. Tapi coba dilihat juga dampaknya, anak-anak, keluarga besar, ya. Makanya berpisah itu Bunda sesuatu yang dibolehkan, tapi dibenci oleh Allah. Makanya kalau Ustadz lebih sepakat untuk coba mempertahankan apa yang sudah ada hari ini dengan tanpa mengorbankan lebih banyak daripada apa yang harus kita korbankan. Pasti ada pengorbanan, makanya pahalanya surga. Makanya kalau sekarang Bunda mungkin punya suami nggak sesuai ekspektasinya, maka bertahanlah dengan apa yang Bunda bisa pertahankan. Tapi kalau udah nggak kuat Ustadz, gimana caranya? Ya barangkali mungkin berpisah adalah jalan terbaik. Nah caranya tentu banyak doalah sama Allah. Ustadz tulis deh di status Ustadz yang terbaru di Instagram, doamu kekuatanmu. Jika sudah tidak ada pundak untuk bersandar, sudah saatnya sejadah untuk dijadikan hamparan. Kalau sudah saatnya tidak ada pegangan untuk dipegang tangan orang lain, maka sudah saatnya telapak tangan untuk menengadah dalam berdoa. Kalau sudah saatnya tidak ada kata-kata orang lain yang bisa kita percaya, maka sudah saatnya kata-kata doa kita yang harus kita kedepankan. Maka sudah cukup dengan bab itu, insya Allah kita akan mendapatkan kebaikan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jangan lupa doa. Baik Bunda, terakhir kita akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.